Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul pengantar advokasi dalam agribisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci mengenai advokasi, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu mengapa materi ini penting untuk dipelajari, terutama bagi kita sebagai mahasiswa yang mempelajari bidang agribisnis. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pertanian yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang terkenal sebagai penghasil padi, ada yang menjadi sentra produk kopi, kelapa sawit, kakao, jagung, bawang merah, cabai, sayuran, buah-buahan, maupun berbagai komoditas perkebunan lainnya. Kekayaan alam tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penggunaan ekonomi nasional. Agribisnis sendiri bukan hanya berbicara mengenai kegiatan menanam atau memanen tanaman. Banyak orang masih beranggapan bahwa agribisnis hanya sebatas kegiatan bertani di sawah atau di kebun. Padahal kenyataannya agribisnis memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas. Agribisnis mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian. Kemudian proses budidaya, pengolahan hasil pertanian, menyimpan, distribusi, pemasaran, hingga produk tersebut akhirnya diterima oleh konsumen. Artinya, keberhasilan sektor agribisnis ini tidak hanya ditentukan oleh petani, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak pihak lain yang saling berkaitan dalam satu sistem. Sektor agribisnis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, sektor ini menjadi penyedia kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Setiap hari kita mengonsumsi nasi, sayur, buah, telur, susu, daging, dan berbagai bahan dan pangan lainnya yang semuanya berasal dari sektor pertanian. Tanpa adanya petani dan pelaku agribisnis, kebutuhan pangan masyarakat tentu tidak akan dapat terpenuhi dengan baik. Kedua, agribisnis juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat Indonesia. Masih banyak penduduk yang bekerja sebagai petani, perkebun, peternak, nelayan, pedagang hasil pertanian, hingga pelaku usaha pengolahan hasil pertanian. Oleh karena itu, ketika sektor agribisnis berkembang dengan baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Ketiga, sektor agribisnis memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Banyak komoditas pertanian Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi, seperti kopi, kelapa sawit, karet, kakao, teh, rempah-rempah, dan berbagai produk hortikultura. Ekspor komoditas tersebut mampu menghasilkan devisa negara serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, kenyataannya sektor agribisnis masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya masalah yang paling sering dialami petani adalah harga hasil panen yang tidak stabil ketika produk melimpah pada musim panen raya. Harga komoditas sering turun drastis, misalnya harga cabai yang sebelumnya mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram dapat turun menjadi hanya beberapa ribu rupiah. Kondisi seperti ini menyebabkan pendapatan petani menurun. Bahkan tidak sedikit petani yang mengalami kerugian karena biaya produksi lebih tinggi dibandingkan hasil penjualan. Selain masalah harga, petani juga sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah. Banyak petani yang harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal, atau bahkan mengurangi dosis pemupukan karena pupuk sulit diperoleh. Akibatnya, produktivitas tanaman menjadi menurun. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan modal usaha. Sebagian besar petani merupakan petani kecil yang memiliki modal terbatas untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi. Mereka sering meminjam uang kepada tengkulak atau lembaga keuangan dengan
dengan berbagai persyaratan tertentu. Kondisi tersebut membuat sebagian keuntungan yang diperoleh petani harus digunakan untuk membayar pinjaman, sehingga kesejahteraan mereka sulit meningkat. Selain itu, sektor pertanian saat ini juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, curah hujan yang tidak menentu, musim kemarau yang semakin panjang, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman menyebabkan risiko usaha pertanian menjadi semakin tinggi. Dalam beberapa kasus, petani mengalami gagal panen sehingga kehilangan sumber pendapatan. Permasalahannya lainnya adalah akses pasar yang masih terbatas. Banyak petani yang belum memiliki akses langsung kepada pasar modern atau industri pengolahan, sehingga mereka menjual hasil panennya kepada tengkulak. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah karena harga lebih banyak ditentukan oleh pembeli daripada oleh petani sendiri. Padahal petani merupakan pihak yang mengeluarkan biaya tenaga dan waktu paling besar selama proses produksi. Di samping itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri saat ini di dunia pertanian. Telah memasuki era digital, di mana penggunaan teknologi informasi, mekanisasi pertanian, pemasaran digital, dan pertanian presisi mulai berkembang. Namun, masih banyak petani, khususnya petani kecil, yang belum mampu memanfaatkan teknologi tersebut karena keterbatasan pengetahuan modal maupun akses terhadap pelatihan. Hal ini menyebabkan produktivitas dan daya saing mereka masih tertinggal. Jika kita melihat berbagai permasalahan tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana cara agar suara petani dapat didengar? Bagaimana agar kebijakan perusahaan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani di lapangan? Bagaimana agar pelaku agribisnis memperoleh perlindungan dan kesempatan yang banyak dalam mengembangkan usahanya? Jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah melalui advokasi. Advokasi merupakan suatu proses dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan kebutuhan suatu kelompok agar memperoleh perhatian dari pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan lingkungan lebih kondusif bagi petani, pelaku usaha pertanian, pengolahan hasil pertanian, hingga konsumen. Advokasi dilakukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan sektor agribisnis. Perlu dipahami bahwa advokasi bukan hanya berlalu melakukan demonstrasi atau menyampaikan protes. Banyak orang masih memiliki anggapan bahwa advokasi identik dengan aksi turun ke jalan, padahal sebenarnya advokasi memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Advokasi dapat dilakukan melalui penelitian, penyusunan data, diskusi dengan pemerintah, audiensi, penyampaian rekomendasi, kebijakan. Baiklah, setelah pada slide sebelumnya kita membahas gambaran umum mengenai advokasi dalam agribisnis dan mengapa materi ini penting untuk dipelajari. Selanjutnya pada slide kedua kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum mempelajari suatu materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin dicapai setelah materi tersebut selesai dipelajari. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan lebih mudah memahami arah pembahasan dan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Pada materi penghantar advokasi dalam agribisnis, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teori, tetapi juga bagaimana kita mampu menerapkan konsep advokasi dalam kehidupan nyata.
khususnya pada sektor pertanian dan agribisnis. Tujuan pertama adalah memahami pengertian advokasi dalam agribisnis. Mengapa kita harus memahami pengertian advokasi terlebih dahulu? Karena banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai advokasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa advokasi hanya identik dengan demonstrasi atau aksi protes di jalan. Padahal kenyataannya advokasi memiliki arti yang jauh lebih luas. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok agar memperoleh perhatian dan kebijakan yang lebih baik dari pihak yang memiliki kewenangan. Dalam agribisnis, kelompok yang diperjuangkan dapat berupa petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha pertanian, hingga konsumen. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memahami pengertian advokasi, kita akan mengetahui bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi juga mencari solusi melalui pendekatan yang sistematis, menggunakan data fakta, komunikasi yang lebih baik, kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuan kedua adalah memahami pentingnya advokasi dalam sektor agribisnis. Teman-teman, sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat banyak pihak yang saling berhubungan, mulai dari petani sebagai produsen, pedagang, distributor, industri pengolahan, pemerintah, hingga konsumen sebagai pengguna. Akhir produk pertanian. Karena melibatkan banyak pihak, tentu akan muncul berbagai permasalahan dan perbedaan kepentingan. Misalnya, petani menginginkan harga hasil panen yang tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Di sisi lain, konsumen menginginkan harga pangan yang murah. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, petani juga sering menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, perubahan iklim, serangan hama, hingga kurangnya informasi mengenai teknologi pertanian modern. Permasalahan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Oleh karena itu diperlukan advokasi agar aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuan ketiga adalah mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Advokasi memiliki berbagai bentuk sesuai dengan masalah yang dihadapi.
Pada materi ini nanti kita akan mempelajari berbagai jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Misalnya, advokasi kebijakan bertujuan mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Sedangkan advokasi pasar lebih menekankan pada upaya menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dengan memahami berbagai jenis advokasi tersebut, kita akan mengetahui bahwa setiap permasalahan memerlukan pendekatan yang berbeda. Tidak semua masalah harus diselesaikan melalui cara yang sama. Tujuan keempat adalah memahami peran advokasi dalam agribisnis. Peran advokasi sangat penting karena menjadi jembatan antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Advokasi membantu menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Selain itu, advokasi juga dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pemasaran, memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani, serta meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar. Sebagai contoh, ketika kelompok tani mengajukan usulan pengembangan irigasi kepada pemerintah daerah, disertai data mengenai luas lahan dan jumlah petani yang terdampak kekurangan air, maka hal tersebut merupakan bentuk advokasi. Melalui advokasi tersebut, pemerintah memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat mempertimbangkan pembangunan irigasi sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan kelima adalah membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Seringkali istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian, padahal memiliki arti yang berbeda. Baiklah, setelah pada slide sebelumnya kita membahas gambaran umum mengenai advokasi dalam agribisnis dan mengapa materi ini penting untuk dipelajari. Selanjutnya, pada slide kedua, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum mempelajari suatu materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin dicapai setelah materi tersebut selesai dipelajari. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan lebih mudah memahami arah pembahasan dan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Pada materi penghantar advokasi dalam agribisnis, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teori, tetapi juga bagaimana kita mampu menerapkan konsep advokasi dalam kehidupan nyata, khususnya pada sektor pertanian dan agribisnis. Tujuan pertama adalah memahami pengertian advokasi dalam agribisnis.
Mengapa kita harus memahami pengertian advokasi terlebih dahulu? Karena banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai advokasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa advokasi hanya identik dengan demonstrasi atau aksi protes di jalan. Padahal kenyataannya advokasi memiliki arti yang jauh lebih luas. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok agar memperoleh perhatian dan kebijakan yang lebih baik dari pihak yang memiliki kewenangan. Dalam agribisnis, kelompok yang diperjuangkan dapat berupa petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha pertanian, hingga konsumen. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memahami pengertian advokasi, kita akan mengetahui bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga mencari solusi melalui pendekatan yang sistematis, menggunakan data fakta, komunikasi yang lebih baik, kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuan kedua adalah memahami pentingnya advokasi dalam sektor agribisnis. Teman-teman, sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat banyak pihak yang saling berhubungan, mulai dari petani sebagai produsen, pedagang, distributor, industri pengolahan, pemerintah, hingga konsumen sebagai pengguna. Akhir produk pertanian. Karena melibatkan banyak pihak, tentu akan muncul berbagai permasalahan dan perbedaan kepentingan. Misalnya, petani menginginkan harga hasil panen yang tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Di sisi lain, konsumen menginginkan harga pangan yang murah. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, petani juga sering menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, perubahan iklim, serangan hama, hingga kurangnya informasi mengenai teknologi pertanian modern. Permasalahan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Oleh karena itu diperlukan advokasi agar aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuan ketiga adalah mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Advokasi memiliki berbagai bentuk sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pada materi ini nanti kita akan mempelajari berbagai jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan
advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Misalnya, advokasi kebijakan bertujuan mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Sedangkan advokasi pasar lebih menekankan pada upaya menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dengan memahami berbagai jenis advokasi tersebut, kita akan mengetahui bahwa setiap permasalahan memerlukan pendekatan yang berbeda. Tidak semua masalah harus diselesaikan melalui cara yang sama. Tujuan keempat adalah memahami peran advokasi dalam agribisnis. Peran advokasi sangat penting karena menjadi jembatan antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Advokasi membantu menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Selain itu, advokasi juga dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pemasaran, memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani, serta meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar. Sebagai contoh, ketika kelompok tani mengajukan usulan pengembangan irigasi kepada pemerintah daerah, disertai data mengenai luas lahan dan jumlah petani yang terdampak kekurangan air, maka hal tersebut merupakan bentuk advokasi. Melalui advokasi tersebut, pemerintah memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat mempertimbangkan pembangunan irigasi sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan kelima adalah membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Seringkali istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian, padahal memiliki arti yang berbeda. Baiklah, setelah pada slide sebelumnya kita membahas gambaran umum mengenai advokasi dalam agribisnis dan mengapa materi ini penting untuk dipelajari. Selanjutnya, pada slide kedua, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum mempelajari suatu materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin dicapai setelah materi tersebut selesai dipelajari. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan lebih mudah memahami arah pembahasan dan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Pada materi penghantar advokasi dalam agribisnis, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teori, tetapi juga bagaimana kita mampu menerapkan konsep advokasi dalam kehidupan nyata, khususnya pada sektor pertanian dan agribisnis. Tujuan pertama adalah memahami pengertian advokasi dalam agribisnis. Mengapa kita harus memahami pengertian advokasi terlebih dahulu?
karena banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai advokasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa advokasi hanya identik dengan demonstrasi atau aksi protes di jalan. Padahal kenyataannya advokasi memiliki arti yang jauh lebih luas. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok agar memperoleh perhatian dan kebijakan yang lebih baik dari pihak yang memiliki kewenangan. Dalam agribisnis, kelompok yang diperjuangkan dapat berupa petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha pertanian, hingga konsumen. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memahami pengertian advokasi, kita akan mengetahui bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi juga mencari solusi melalui pendekatan yang sistematis, menggunakan data fakta, komunikasi yang lebih baik, kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuan kedua adalah memahami pentingnya advokasi dalam sektor agribisnis. Teman-teman, sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat banyak pihak yang saling berhubungan, mulai dari petani sebagai produsen, pedagang, distributor, industri pengolahan, pemerintah, hingga konsumen sebagai pengguna. Konsumen sebagai pengguna akhir produk pertanian. Karena melibatkan banyak pihak, tentu akan muncul berbagai permasalahan dan perbedaan kepentingan. Misalnya, petani menginginkan harga hasil panen yang tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Di sisi lain, konsumen menginginkan harga pangan yang murah. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, petani juga sering menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, perubahan iklim, serangan hama, hingga kurangnya informasi mengenai teknologi pertanian modern. Permasalahan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Oleh karena itu diperlukan advokasi agar aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuan ketiga adalah mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Advokasi memiliki berbagai bentuk sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pada materi ini nanti kita akan mempelajari berbagai jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Misalnya, advokasi kebijakan
bertujuan mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Sedangkan advokasi pasar lebih menekankan pada upaya menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dengan memahami berbagai jenis advokasi tersebut, kita akan mengetahui bahwa setiap permasalahan memerlukan pendekatan yang berbeda. Tidak semua masalah harus diselesaikan melalui cara yang sama. Tujuan keempat adalah memahami peran advokasi dalam agribisnis. Peran advokasi sangat penting karena menjadi jembatan antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Advokasi membantu menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Selain itu, advokasi juga dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pemasaran, memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani, serta meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar. Sebagai contoh, ketika kelompok tani mengajukan usulan pengembangan irigasi kepada pemerintah daerah, disertai data mengenai luas lahan dan jumlah petani yang terdampak kekurangan air, maka hal tersebut merupakan bentuk advokasi. Melalui advokasi tersebut, pemerintah memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat mempertimbangkan pembangunan irigasi sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan kelima adalah membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Seringkali istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian, padahal memiliki arti yang berbeda. Baiklah, setelah pada slide sebelumnya kita membahas gambaran umum mengenai advokasi dalam agribisnis dan mengapa materi ini penting untuk dipelajari. Selanjutnya pada slide kedua, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum mempelajari suatu materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin dicapai setelah materi tersebut selesai dipelajari. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan lebih mudah memahami arah pembahasan dan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Pada materi penghantar advokasi dalam agribisnis, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teori, tetapi juga bagaimana kita mampu menerapkan konsep advokasi dalam kehidupan nyata, khususnya pada sektor pertanian dan agribisnis. Tujuan pertama adalah memahami pengertian advokasi dalam agribisnis. Mengapa kita harus memahami pengertian advokasi terlebih dahulu? Karena banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai advokasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa advokasi
hanya identik dengan demonstrasi atau aksi protes di jalan. Padahal kenyataannya advokasi memiliki arti yang jauh lebih luas. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok agar memperoleh perhatian dan kebijakan yang lebih baik dari pihak yang memiliki kewenangan. Dalam agribisnis, kelompok yang diperjuangkan dapat berupa petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha pertanian, hingga konsumen. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memahami pengertian advokasi, kita akan mengetahui bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga mencari solusi melalui pendekatan yang sistematis, menggunakan data fakta, komunikasi yang lebih baik, kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuan kedua adalah memahami pentingnya advokasi dalam sektor agribisnis. Teman-teman, sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat banyak pihak yang saling berhubungan, mulai dari petani sebagai produsen, pedagang, distributor, industri pengolahan, pemerintah, hingga konsumen sebagai pengguna. Akhir produk pertanian. Karena melibatkan banyak pihak, tentu akan muncul berbagai permasalahan dan perbedaan kepentingan. Misalnya, petani menginginkan harga hasil panen yang tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Di sisi lain, konsumen menginginkan harga pangan yang murah. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, petani juga sering menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, perubahan iklim, serangan hama, hingga kurangnya informasi mengenai teknologi pertanian modern. Permasalahan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Oleh karena itu diperlukan advokasi agar aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuan ketiga adalah mengetahui jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Advokasi memiliki berbagai bentuk sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pada materi ini nanti kita akan mempelajari berbagai jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Misalnya, advokasi kebijakan bertujuan mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani.
sedangkan advokasi pasar lebih menekankan pada upaya menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dengan memahami berbagai jenis advokasi tersebut, kita akan mengetahui bahwa setiap permasalahan memerlukan pendekatan yang berbeda. Tidak semua masalah harus diselesaikan melalui cara yang sama. Tujuan keempat adalah memahami peran advokasi dalam agribisnis. Peran advokasi sangat penting karena menjadi jembatan antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Advokasi membantu menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Selain itu, advokasi juga dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pemasaran, memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani, serta meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar. Sebagai contoh, ketika kelompok tani mengajukan usulan pengembangan irigasi kepada pemerintah daerah, disertai data mengenai luas lahan dan jumlah petani yang terdampak kekurangan air, maka hal tersebut merupakan bentuk advokasi. Melalui advokasi tersebut, pemerintah memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat mempertimbangkan pembangunan irigasi sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan kelima adalah membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Seringkali istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian, padahal memiliki arti yang berbeda. Studi kasus advokasi dalam agribisnis. Advokasi petani cabai menghadapi penurunan harga panen. Latar belakang: Desa Sukamakmur merupakan salah satu sentra produksi cabai merah pada musim panen tahun ini. Hasil panen meningkat hingga hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun produksi meningkat, harga cabai di tingkat petani justru turun drastis dari 40.000 kg menjadi 8.000 per kilogram. Harga tersebut jatuh di bawah biaya produksi yang telah dikeluarkan petani. Sementara itu, di pasar tradisional, harga cabai masih dijual sekitar 25.000 sampai 30.000 kilo per gram. Kondisi ini menunjukkan adanya rantai pemasaran yang panjang sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara daripada petani. Selain masalah harga, petani juga menghadapi berbagai kendala lain, yaitu sulit memperoleh pupuk bersubsidi pada awal musim tanam, biaya pupuk dan pestisida terus meningkat, tidak tersedia gudang penyimpanan hasil panen sehingga cabai harus segera dijual. Petani belum memiliki koperasi atau kelompok pemasaran yang kuat. Informasi mengenai harga pasar masih sangat terbatas sehingga petani hanya tergantung pada tempuan. Akibat kondisi tersebut, sebagian petani mengalami kerugian dan bahkan ada yang berencana mengurangi luas lahan pada musim berikutnya. Jika keadaan ini terus berlangsung, produksi cabai di daerah tersebut dapat menurun dan berdampak pada pasokan pangan di masa depan. Kasus seperti ini sering menjadi perhatian dalam sektor agribisnis karena lemahnya
posisi tawar petani, pentingnya kelembagaan petani, dan perlunya kebijakan yang mendukung stabilisasi harga. Permasalahan: mengapa harga cabai di tingkat petani turun sangat drastis, sementara harga di tingkat konsumen masih cukup tinggi? 2. Apa penyebab posisi tawar petani menjadi lemah dalam proses pemasaran? 3. Jenis advokasi apa yang paling tepat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan dalam proses advokasi? Apa solusi jangka pendek dan jangka panjang agar masalah tidak terulang? Analisis kasus. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah lemahnya posisi tawar petani dan tidak efisiennya sistem pemasaran hasil pertanian. Petani menjual hasil panen secara sendiri-sendiri kepada tengkulak sehingga tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Selain itu, kurangnya fasilitas penyimpanan menyebabkan cabai harus segera dijual setelah dipanen karena sifatnya mudah rusak. Akibatnya, ketika produksi melimpah, petani tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Di sisi lain, pemerintah belum memberikan perlindungan harga maupun dukungan pemasaran yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi diperlukan agar kebutuhan dan aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait. Jenis advokasi yang digunakan. Kasus ini memerlukan beberapa bentuk advokasi, yaitu advokasi kebijakan, yaitu mengusulkan kebijakan stabilisasi harga, memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi, menyediakan bantuan pasca panen dan gudang penyimpanan. Yang kedua ada advokasi pasar, yaitu untuk membentuk koperasi atau kelompok pemasaran, memperpendek rantai distribusi, membantu petani menjual hasil panen langsung ke pasar modern atau di industri pengolahan. Yang ketiga ada advokasi hak, yaitu memastikan petani memperoleh hak atau informasi harga, akses pasar, dan dukungan pemerintah. Pihak yang terlibat yaitu ada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapotan, ada dinas pertanian, pemerintah daerah, dinas perdagangan, koperasi, pedagang, industri pengolahan hasil pertanian, penyuluh pertanian, perguruan tinggi. Solusinya yaitu ada jangka pendek, yaitu untuk mengadakan pertemuan antara petani dan pemerintah daerah, menyampaikan data kerugian petani sebagai bahan advokasi, membuka pasar murah atau kerjasama dengan pedagang besar, memberikan bantuan transportasi dan distribusi hasil panen. Berikutnya ada jangka panjang, itu untuk membentuk koperasi pemasaran, mengembangkan pemasaran digital, membangun gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan, memberikan pelatihan manajemen agribisnis kepada petani, menyusun kebijakan perlindungan harga komoditas strategis. Berikutnya ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah petani tidak hanya disebabkan oleh produksi yang tinggi, tetapi juga oleh lemahnya sistem pemasaran, posisi tawar yang rendah, serta kurangnya dukungan kebijakan. Oleh karena itu, advokasi menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kepentingan petani melalui komunikasi dengan pemerintah, penguatan kelembagaan petani, dan perbaikan sistem pemasaran, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.
Studi kasus advokasi dalam agribisnis. Advokasi petani cabai menghadapi penurunan harga panen. Latar belakang: Desa Sukamakmur merupakan salah satu sentra produksi cabai merah pada musim panen tahun ini. Hasil panen meningkat hingga hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun produksi meningkat, harga cabai di tingkat petani justru turun drastis dari 40.000 kg menjadi 8.000 per kilogram. Harga tersebut jatuh di bawah biaya produksi yang telah dikeluarkan petani. Sementara itu, di pasar tradisional, harga cabai masih dijual sekitar 25.000 sampai 30.000 kilo per gram. Kondisi ini menunjukkan adanya rantai pemasaran yang panjang sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara daripada petani. Selain masalah harga, petani juga menghadapi berbagai kendala lain, yaitu sulit memperoleh pupuk bersubsidi pada awal musim tanam, biaya pupuk dan pestisida terus meningkat, tidak tersedia gudang penyimpanan hasil panen sehingga cabai harus segera dijual. Petani belum memiliki kooperasi atau kelompok pemasaran yang kuat. Informasi mengenai harga pasar masih sangat terbatas sehingga petani hanya tergantung pada tengkulak. Akibat kondisi tersebut, sebagian petani mengalami kerugian dan bahkan ada yang berencana mengurangi luas lahan pada musim berikutnya. Jika keadaan ini terus berlangsung, produksi cabai di daerah tersebut dapat menurun dan berdampak pada pasokan pangan di masa depan. Kasus seperti ini sering menjadi perhatian dalam sektor agribisnis karena lemahnya posisi tawar petani, pentingnya kelembagaan petani, dan perlunya kebijakan yang mendukung stabilisasi harga. Permasalahan: mengapa harga cabai di tingkat petani turun sangat drastis, sementara harga di tingkat konsumen masih cukup tinggi? 2. Apa penyebab posisi tawar petani menjadi lemah dalam proses pemasaran? 3. Jenis advokasi apa yang paling tepat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan dalam proses advokasi? Apa solusi jangka pendek dan jangka panjang agar masalah tidak terulang? Analisis kasus. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah lemahnya posisi tawar petani dan tidak efisiennya sistem pemasaran hasil pertanian. Petani menjual hasil panen secara sendiri-sendiri kepada tengkulak sehingga tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Selain itu, kurangnya fasilitas penyimpanan menyebabkan cabai harus segera dijual setelah dipanen karena sifatnya mudah rusak. Akibatnya, ketika produksi melimpah, petani tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Di sisi lain, pemerintah belum memberikan perlindungan harga maupun dukungan pemasaran yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi diperlukan agar kebutuhan dan aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait. Jenis advokasi yang digunakan. Kasus ini memerlukan beberapa bentuk advokasi, yaitu advokasi kebijakan, yaitu mengusulkan kebijakan stabilisasi harga, memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi, menyediakan bantuan pasca panen dan gudang penyimpanan. Yang kedua ada advokasi pasar, yaitu untuk membentuk koperasi atau kelompok pemasaran, memperpendek rantai distribusi, membantu petani menjual hasil panen langsung ke pasar modern atau industri pengolahan. Yang ketiga ada advokasi hak, yaitu memastikan petani memperoleh hak atau informasi harga, akses pasar, dan dukungan pemerintah. Pihak yang terlibat yaitu ada petani, kelompok tani,
gabungan kelompok tani atau Gapotan, ada Dinas Pertanian, pemerintah daerah, Dinas Perdagangan, koperasi, pedagang, industri pengolahan hasil pertanian, penyuluh pertanian, perguruan tinggi. Solusinya yaitu ada jangka pendek, itu untuk mengadakan pertemuan antara petani dan pemerintah daerah, menyampaikan data kerugian petani sebagai bahan advokasi, membuka pasar murah atau kerjasama dengan pedagang besar, memberikan bantuan transportasi dan distribusi hasil panen. Berikutnya ada jangka panjang, itu untuk membentuk koperasi pemasaran, mengembangkan pemasaran digital, membangun gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan, memberikan pelatihan manajemen agribisnis kepada petani, menyusun kebijakan perlindungan harga komoditas strategis. Berikutnya ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah petani tidak hanya disebabkan oleh produksi yang tinggi, tetapi juga oleh lemahnya sistem pemasaran, posisi tawar yang rendah, serta kurangnya dukungan kebijakan. Oleh karena itu, advokasi menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kepentingan petani melalui komunikasi dengan pemerintah, penguatan kelembagaan petani, dan perbaikan sistem pemasaran, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.